Halo sahabat CSN, kembali lagi bersama saya Selawan Channel. Kali ini kita akan melihat ada timeline passing grade bukan penentu lagi kelulusan untuk P3K tahap 2 ini. Jadi tahap 2 seleksi P3K tahap 2 ini tidak lagi menggunakan passing grade dan hanya BKN itu merumuskan optimalisasi P3K 2024 bukan hanya untuk honorer dan database BKN, akan tetapi jika peserta yang tidak lolos tahap 1 maupun tahap 2 P3K masih diberi kesempatan satu kali lagi untuk melakukan seleksi P3K. Lalu apa yang menjadi penentu kelulusan seandainya kalau bukan passing grade lagi? Sebelum kita lanjut ke video, sahabat bisa mendukung kami dengan mensubscribe video ini dan men-share video ini ke teman, sahabat, keluarga, dan aktifkan lonceng notifikasinya sehingga selalu mendapatkan update-update terbaru dari kami. Baik sahabat, seleksi P3K tahap 2 dilakukan dengan Computer Assisted Test atau CAT. Sama halnya dengan seleksi P3K tahap 1 maupun CPNS tahap 1 2024 dan itu dilaksanakan seleksi melalui CAT atau komputer secara online yang mana nanti ada live score-nya. Artinya sahabat atau keluarga bisa melihat nilainya ataupun skor kita yang didapat dari secara online. Kemudian dalam rangka seleksi tidak ada ambang batas, namun pelamar akan lulus jika berperingkat terbaik. Artinya, jadi di sini sahabat yang menentukan kelulusan atau tidak lulus itu adalah skor nilai sahabat. Jadi jika nantinya peringkat terbaik maka kita dinyatakan lulus P3K tahap 2 tahun anggaran 2024. Beda halnya dengan CPNS 2024 tahap 1, misalnya masing-masing tesnya itu ada TWK, TIU, TKP, itu memiliki nilai ambang batas ataupun passing grade. Makanya pada seleksi CPNS tersebut, meskipun nilainya besar, maka bisa saja tidak lulus jika dibandingkan dengan peserta lain yang lebih kecil. Mengapa? Karena nilai yang besar, tapi karena salah satu dari jenis tesnya itu adalah tidak lolos atau tidak melampaui nilai ambang batas. Tetapi untuk P3K tahap 2, sekali lagi maksud kami untuk P3K tahap 2 tahun anggaran 2024 tidak ada nilai ambang batas atau passing grade. Yang wajib dicapai di sini adalah seluruh peserta ujian mengumpulkan poin yang sebanyak-banyaknya. Kesimpulannya adalah formasi P3K tahap 2 akan diisi oleh peserta yang memiliki peringkat terbaik atau skor tertinggi. Artinya, sahabat di sini kita harus benar-benar mengumpulkan skor atau nilai yang sebesar-besarnya karena skorlah yang dinilai. Karena sekali lagi, di sini tidak ada nilai ambang batas atau passing grade, tetapi di sini yang akan lolos adalah siapa nilai yang paling tinggi atau nilai yang besar yang akan disebut peringkat terbaik atau skor tertinggi. Maka dengan itu, peringkat terbaiklah yang akan menempati formasi P3K tahap 2 ini. Kemudian, maksimalkan poin pada kompetisi teknis, manajerial, sosial kultural, serta wawancara. Perlu kita ketahui, seluruh P3K tahap 2 bahwa ada berapa tes yang harus kita ikuti. Yang pertama adalah, tadi sudah disebutkan,
itu ada kompetensi teknis manajerial, sosial kultural, kemudian wawancara. Akan tetapi, tes ini tidak memiliki passing grade atau nilai ambang batas. Kompetensi teknis, jawaban yang paling benar itu adalah poinnya 5, sedangkan jika tidak menjawab, itu poinnya 0. Artinya, ada soal kompetensi teknis, itu harus dijawab, baik pilihan ganda maupun esai, itu benar-benar harus diisi, tidak boleh dikosongkan. Di sini, di setiap tes tidak ada pengurangan nilai atau pengurangan poin jika kita menjawab salah. Jadi di sini poin yang paling benar itu adalah 5 dan tidak menjawab poinnya 0. Untuk soal kompetensi manajerial dan sosial kultural serta wawancara, poin paling tingginya itu 4 ya sahabat dan tidak menjawab 0. Balik lagi, tes-tes ini tidak ada, sekali lagi tidak ada pengurangan poin, akan tetapi poin yang paling benar dikasih nilai tertinggi yaitu 4. Nah, di sini peserta jangan sampai mengosongkan jawaban dan sebisa mungkin semua soal dijawab. Itu tipsnya, sahabat Selayun. Sekali lagi, peserta jangan sampai mengosongkan jawaban dan sebisa mungkin semua jawaban itu dijawab atau terisi. Itu adalah tipsnya untuk mendapatkan nilai tertinggi. Kemudian di sini kita akan melihat 3 tips dari kami Selayun Channel untuk mendapatkan skor tertinggi pada seleksi P3K tahap 2 ini. Yang pertama itu pelajari materi utamanya. Materi utamanya tadi itu biasanya banyak di banyak di YouTube, di mana perbanyak referensi materi utama, di mana materi utama itu sudah disampaikan bahwa itu adalah manajerial kultural, kemudian tadi ada yang 3 itu, kemudian yang kedua itu pahami kisi-kisi tertentu. Nah, untuk kisi-kisi ini biasanya BKN atau Menpan RB sudah menerbitkan kisi-kisi soal yang akan dilaksanakan baik untuk TIU, TWK maupun TKP. Kemudian perbanyak latihan soal. Nah, ini perbanyak latihan soal ini adalah memperbanyak referensi untuk dibaca, kemudian untuk latihan soal, yaitu latihan kompetensi teknik, manajerial, dan sosial kultural. Itu di setiap ada soal dengan berbagai jenis soal, itu dipelajari dan serta kita latih diri kita. Kemudian kita lanjut, optimalisasi P3K tahun anggaran 2024 bukan hanya untuk tenaga honorer dan database BKN. Di sini ada pernyataan terbaru dari Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara BKN, itu Bapak Suharmen. Pernyataan Deputi BKN Suharmen ini adalah sudah pasti membuat seluruh peserta seleksi P3K 2024 bisa bernapas lega. Karena kenapa? Bapak Suharmen menegaskan seluruh honorer yang sudah mengikuti seleksi P3K 2024, baik tahap 1 dan 2, tetapi tidak lulus, masih punya kesempatan kedua. Artinya sekali lagi, dengan seleksi ini tidak menggunakan passing grade, tapi menggunakan nilai tertinggi maupun nilai terbaik, maka di sini kesempatan sahabat untuk melanjutkan atau memulai lagi seleksi di tahap berikutnya, karena sebelumnya sudah diinformasikan apabila sudah seleksi tahap 1 tidak lolos, tahap 2 tidak lolos, maka akan secara otomatis diangkat menjadi P3K paruh waktu. Tapi di sini Bapak Suharmen sudah menegaskan bahwa yang tidak lolos tahap 1 dan tahap 2 bisa
lagi mengikuti seleksi P3K penuh waktu untuk tes selanjutnya. Kesempatan kedua berpeluang didapatkan peserta yang tidak lulus atau tidak mendapatkan formasi melalui mekanisme optimalisasi. Dan optimalisasi diberlakukan setelah pengumuman kelulusan P3K tahap 2 2024. Itu yang dimaksud dengan oleh Bapak Suherman yang dikutip oleh jpnn.com. Kemudian diketahui sejumlah honorer database BKN merasa risau dengan nasib mereka jika tidak lulus seleksi P3K tahap 2. Kerisauan itu tertangkap pada kalimat mereka dalam semua banyak grup WA maupun Instagram yang mereka temui. Kemudian kebijakan optimalisasi memberikan kesempatan kepada semua honorer yang sudah mengikuti seleksi P3K 2024. Tidak ada batasan hanya untuk honorer database. Walaupun masuk database BKN maksud kami, tetapi bila tidak ikut seleksi P3K 2024, tidak bisa masuk optimalisasi. Sesuai keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347/2024 Kemenpan RB 348, Kemenpan RB 349, optimalisasi dilakukan bagi seluruh peserta seleksi P3K 2024, baik tahap 1 maupun tahap 2 yang belum mendapatkan formasi P3K penuh waktu. Penentuan kelulusan dengan perangkingan sesuai urutan status prioritas dan masing-masing peserta yang memiliki jabatan dan kualifikasi pendidikan. Yang sama dengan formasi yang akan dioptimalisasi. Cukup sekian data informasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekali lagi, salam Selayun.